Selamat datang di perkuliahan ke-8 mata kuliah Kependudukan dan Pembangunan. Hari ini saya, Dina Nurinawati, akan menjelaskan mengenai bab yang ke-7, yaitu mengenai fertilitas. Selamat mendengarkan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita hari ini. Pertama adalah pendahuluan, yaitu pengertian fertilitas dan reproduksi. Kedua, kita akan belajar mengenai ukuran-ukuran fertilitas dan reproduksi. Nanti kita bisa lihat apa bedanya ukuran-ukuran fertilitas dan ukuran reproduksi. Lalu kita juga akan belajar mengenai kerangka analisis fertilitas. Di sini kita akan membahas bagaimana faktor-faktor demografi dan non-demografi bekerja dalam mempengaruhi fertilitas. Dan terakhir adalah kita akan mempelajari mengenai kontrol fertilitas. Di dalamnya ada mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam perkuliahan sesi sebelum UTS, Anda pasti sudah mengenal mengenai jenis-jenis variabel demografi, di mana salah satunya adalah fertilitas. Fertilitas adalah variabel demografi yang perannya menambah jumlah penduduk. Fertilitas adalah performa reproduksi aktual dari seorang atau sekelompok individu yang pada umumnya dikenakan pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan. Ini mengarah pada bayi yang dilahirkan hidup atau bayi lahir hidup. Nah, bayi lahir hidup ini memiliki pengertian bahwa bayi itu terlepas dari rahim seorang perempuan dan ketika lahir itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, bergerak, berteriak, atau menangis dan lain sebagainya. Jadi terlepas dari berapa usia kandungannya, namun ketika seorang bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup atau memiliki tanda-tanda kehidupan, maka disebut sebagai bayi lahir hidup. Sedangkan jika tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, maka dapat dikatakan sebagai lahir mati dan bisa juga dikatakan sebagai abortus. Paritas adalah jumlah anak yang telah dipunyai oleh perempuan. Jadi kalau paritas kaitannya dengan jumlah anak. Dan terakhir adalah fekunditas, yaitu kemampuan fisiologis perempuan untuk memberikan kelahiran atau berpartisipasi dalam reproduksi. Itu adalah beberapa konsep yang perlu dipahami. Ada kalanya seorang perempuan itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kelahiran. Istilahnya itu disebut sebagai infekunditas, sterilisasi, atau infertilitas fisiologis. Atau dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya dengan istilah mandul. Lalu ketika perempuan tersebut memiliki kemampuan fisiologis untuk memberikan kelahiran, namun kemampuannya itu di bawah normal, maka dikatakan sebagai subfekunditas. Seorang wanita dikatakan subur bila dia pernah melahirkan paling sedikit seorang bayi hidup. Jadi kalau belum pernah melahirkan seorang bayi hidup, maka perempuan belum dikatakan sebagai perempuan yang subur. Hingga saat ini belum ada pengetahuan yang cukup dapat dipercaya mengenai proporsi perempuan yang tergolong subur dan tidak subur. Studi demografi mengenai fertilitas memusatkan perhatian pada fenomena yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Studi fertilitas ini berkaitan dengan population at risk atau populasi yang beresiko dengan kelahiran, yaitu perempuan usia subur, yaitu perempuan dengan rentang usia 15-44 atau 15-49 tahun. Jadi ini memang berbeda dengan kematian karena semua orang beresiko dengan kematian, namun tidak semua orang beresiko dengan kelahiran. Hanya perempuan usia suburlah yang memiliki resiko ataupun potensi untuk memberikan kelahiran. Secara medis, usia subur yang disebut juga sebagai masa reproduksi adalah masa di mana seorang wanita memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan, yang berawal sejak mendapatkan haid pertama atau menarche dan berakhir pada saat berhenti mendapatkan haid atau menopause. Dalam analisa fertilitas, umur 15-49 tahun ini kemudian dijadikan sebagai rujukan masa subur seorang wanita. Masa reproduksi seorang wanita ini panjang pendeknya tentu sangat dipengaruhi oleh situasi derajat kesehatan, kualitas gizi, dan lingkungan hidup. Mungkin kita pernah melihat bahwa mereka yang memiliki kualitas kesehatan lebih baik, kualitas gizi yang lebih baik, dan juga lingkungan yang mendukung mungkin akan memiliki masa reproduksi yang lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak memiliki hal seperti itu. Dalam pengukuran fertilitas, kita menemukan beberapa problem. Karena memang pengukuran fertilitas ini lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas. Mengapa demikian? Karena yang pertama, seorang wanita hanya meninggal satu kali, tetapi dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Jadi kalau ada wanita sudah meninggal, maka dia sudah tidak memiliki peluang lagi untuk meninggal yang kedua gitu. Tetapi ketika dia sudah pernah melahirkan seorang bayi, tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan atau dia akan melahirkan bayi lagi setelah itu.
Yang kedua adalah kelahiran melibatkan dua orang, yaitu suami dan istri. Sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang saja, yaitu orang yang meninggal. Dan yang ketiga adalah tidak semua perempuan itu memiliki resiko melahirkan, karena beberapa perempuan tidak dapat pasangan, bercerai, atau menjanda. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan ukuran-ukuran fertilitas. Ukuran fertilitas yang pertama yang akan kita kenalkan adalah CBR, atau Crude Birth Rate, yang merupakan rate kelahiran kasar. Diartikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Dan dinotasikan dengan rumus CBR sama dengan B per PTT dikalikan dengan 1000, di mana B merupakan jumlah kelahiran selama setahun dan PTT adalah penduduk tengah tahun dari tahun yang sama. Kalau kita perhatikan rumusnya, maka CBR ini memiliki keunggulan, yaitu perhitungannya sederhana, karena hanya memerlukan data mengenai jumlah kelahiran dan juga jumlah penduduk tengah tahun. Namun, CBR juga memiliki kekurangan, karena kalau kita lihat di situ penyebutnya adalah penduduk tengah tahun, artinya seluruh penduduk. Padahal tidak semua penduduk berpotensi dengan kelahiran. Hanya penduduk perempuan usia 15-49 tahun sajalah yang memiliki potensi terhadap kelahiran, sehingga memang CBR ini angkanya masih sangat kasar. Ukuran fertilitas berikutnya yang akan kita pelajari adalah rasio anak wanita atau RAW, yang memiliki rumus penduduk usia 0-4 tahun itu adalah penduduk anak-anak dibagi penduduk perempuan usia 15-49 tahun atau 15-44 tahun, namun kita lebih sering menggunakan yang 15-49 tahun dikalikan dengan 1000. Dengan demikian, kita dapat membacanya bahwa terdapat sekian banyak penduduk anak di antara 1000 penduduk perempuan usia subur di suatu wilayah. Nah, 1000 ini lagi-lagi merupakan angka yang dapat membantu kita dalam menginterpretasikan angka yang diperoleh dari pembagian pada penduduk anak dibagi dengan penduduk perempuan usia subur. Berikutnya adalah rate fertilitas umum atau GFR, General Fertility Rate. Ini merupakan jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia reproduksi 15-49 atau 15-44 tahun. Kalau kita lihat rumusnya, yaitu B dibagi penduduk perempuan usia 15-49 tahun dikalikan dengan 1000, maka sebetulnya hampir sama rumusnya dengan CBR, hanya saja penyebutnya sudah lebih spesifik. Tidak semua penduduk, tapi penduduk perempuan usia 15-49 tahun, di mana mereka adalah population at risk dari kelahiran. Dan lagi-lagi dibantu angka 1000 untuk memudahkan kita dalam mengartikan hasil dari GFR nanti, sehingga kita bisa menyebutnya ada sekian banyak bayi di antara 1000 penduduk perempuan. Nah, memang sesuai dengan namanya, dia adalah general atau umum, karena di sini semua kelahiran tanpa membedakan umur ibu maupun jenis kelamin bayi. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa memang GFR ini memiliki kelebihan, yaitu ukurannya lebih cermat daripada CBR karena hanya memasukkan wanita usia 15-49 tahun, di mana mereka adalah populasi yang exposed to risk terhadap kelahiran. Nah, namun ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak membedakan resiko melahirkan dari berbagai kelompok umur, sehingga seolah-olah wanita yang berusia 40 tahun itu dianggap memiliki resiko melahirkan yang sama dengan wanita berumur 25 tahun. Setelah kita mengenal CBR yang kemudian diperhalus menjadi GFR, nah GFR ini juga diperhalus lagi menjadi ASFRX dengan cara membedakan antara satu kelompok umur ibu dengan kelompok umur ibu yang lain. ASFRX atau Age Specific Fertility Rate dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah rate fertilitas spesifik menurut umur, merupakan penjernihan lebih lanjut dari ukuran fertilitas dengan mempertimbangkan umur ibu waktu melahirkan. Mengapa perlu dipertimbangkan? Karena tentu saja antara satu kelompok umur dengan kelompok umur lain itu berbeda peluang kelahirannya. Sebagai contoh, ibu dengan usia 25 tahun mungkin akan memiliki peluang kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan ibu yang berusia 40 tahun. ASFRX memungkinkan untuk membandingkan keadaan fertilitas antar berbagai kelompok umur, sehingga nanti kita bisa mengetahui pada umur berapakah biasanya terjadi puncak kelahiran di suatu daerah. Nah, pola ASFRX ini berbeda untuk satu daerah dengan daerah yang lain dan pada waktu tertentu. Sehingga kita mungkin nanti akan dapat melihat bagaimana perbedaan antara pola ASFRX di kota dengan di desa, di mana biasanya di kota itu puncak kelahiran terjadi lebih lambat dibandingkan dengan di desa.
Tiap daerah atau negara dapat dibuat skedul fertilitas yang berbentuk grafik hubungan antara umur wanita dengan angka-angka ASFR. Nanti kita bisa melihat setelah ini. Nah, jadi memang hampir sama dengan skedul mortalitas. Skedul fertilitas juga dapat dibuat skedul, namun bentuknya tentu akan berbeda dengan mortalitas. Nanti kita akan melihatnya. Nah, berikut ini adalah rumus dari ASFRX. Jadi kalau kita lihat memang rumusnya hampir sama dengan GFR, hanya saja penyebutnya itu dibuat satu-satu per kelompok umur. Jadi tidak dibuat secara langsung yaitu 15 sampai 49 tahun, tapi penduduk perempuannya ini per kelompok umur. Jadi misalkan 15 sampai 19, lalu 20 sampai 24, 25 sampai 29 seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ASFRX dengan rumus BX dibagi PFX tengah tahun dikalikan dengan 1000. BX ini adalah jumlah kelahiran wanita umur X selama setahun, dan PFX itu adalah penduduk perempuan kelompok umur X tengah tahun dari tahun yang sama. Misalkan B 15 sampai 19 dibagi PF 15 sampai 19 dikalikan dengan 1000. Artinya jika diperoleh angka misalkan adalah 25, maka kita dapat membacanya sebagai terdapat 25 kelahiran di antara 1000 penduduk perempuan berusia 15 sampai 19 tahun, dibuat satu persatu kelompok umur. Berikutnya mari kita lihat bersama-sama, ini adalah gambar skedul fertilitas yang menggambarkan bagaimana tren jumlah kelahiran dari penduduk perempuan dengan kelompok umur tertentu, di mana diawali dari 15 tahun dan diakhiri dengan 49 tahun. Mengapa tidak diawali dari 0 tahun? Karena memang penduduk perempuan usia 0 tahun itu tidak dapat melahirkan. Jadi berbeda dengan skedul mortalitas yang diawali dari angka 0 garisnya, pada skedul fertilitas itu diawalinya dari angka 15 tahun karena merekalah yang dapat melahirkan. Dan kita bisa melihat bahwa bentuknya itu seperti huruf U terbalik. Jadi ini kebalikan dari skedul mortalitas yang gambarnya seperti huruf U, ini justru seperti huruf U terbalik. Jadi sumbu X kita bisa melihat di situ adalah kelompok umur wanita, dan sumbu Y adalah ASFRX-nya atau bisa disebut juga sebagai jumlah kelahirannya. Kita bisa melihat trennya bagaimana dari 15 tahun itu terus meningkat dengan puncak di 25 tahun, kemudian menurun seiring dengan bertambahnya umur wanita dan berakhir di 49 tahun. Nah, ini dapat dibandingkan antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau di daerah ini terlihat bahwa puncaknya adalah di 25 tahun, maka di daerah yang lebih maju misalkan atau di perkotaan bisa jadi justru puncaknya tidak di 25 tahun tapi di 30 tahun. Dan bisa jadi juga ketika gambar skedul fertilitas ini digambarkan di wilayah pedesaan atau di negara yang cenderung miskin, mungkin puncak kelahirannya tidak di 25 tahun, bisa jadi di 20 tahun. Sehingga memang skedul fertilitas ini menarik untuk dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ukuran fertilitas terakhir yang akan kita pelajari adalah TFR atau Total Fertility Rate. Ini merupakan penjumlahan dari ASFR. Jadi nilai ASFR yang kita peroleh dari masing-masing kelompok umur itu kita jumlahkan semuanya, maka kita memperoleh apa yang dinamakan dengan TFR atau Total Fertility Rate. Jika umurnya tunggal, maka rumusnya adalah TFR adalah penjumlahan dari ASFRX dengan X-nya adalah 15 sampai 49 tahun. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Namun ketika kelompok umurnya itu 5 tahunan, misalnya 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, maka rumusnya menjadi TFR adalah 5 dikalikan dengan penjumlahan ASFRX dengan X-nya adalah 1 sampai dengan 7. Mengapa 1 sampai dengan 7? Karena terdapat 7 kelompok umur dari 15 sampai 49 tahun, yaitu 15 sampai 19, 20 24, 25 29, 30 34, 3539, 4044 dan 45 sampai 49. Sehingga di situ X-nya adalah 1 sampai dengan 7. Dijumlahkan semua ASFR-nya dan jangan lupa dikalikan dengan 5 karena ini adalah kelompok umur 5 tahunan, bukan umur tunggal. Jadi misalkan kita peroleh nilai TFR itu adalah 1,9, maka bagaimana cara kita membacanya? Misalkan kita ketahui bahwa TFR di Jakarta adalah 1,9. Berarti setiap wanita di Jakarta yang mampu menyelesaikan masa reproduksinya rata-rata akan mempunyai anak sekitar 2 orang karena 1,9 dibulatkan menjadi 2 orang. Kebaikan dari TFR adalah
TFR merupakan ukuran untuk seluruh wanita, tetapi sudah memperhitungkan kesuburan wanita dari tiap kelompok umur. Jadi ini memang baik sekali TFR, dan penemuan-penemuan ukuran yaitu ASFRX dan TFR merupakan kemajuan besar dalam studi fertilitas manusia. Kalau tadi kita membahas mengenai ukuran-ukuran fertilitas, kali ini kita akan membahas mengenai ukuran-ukuran reproduksi. Ukuran ini berkenaan dengan kemampuan suatu penduduk untuk menggantikan dirinya. Karena hanya perempuan yang dapat menggantikan ibunya kelak, maka dalam ukuran reproduksi yang dipersoalkan hanyalah bayi perempuan. Jadi ini agak berbeda dengan ukuran fertilitas yang tidak melihat jenis kelamin. Dalam ukuran reproduksi yang diperhitungkan hanya bayi perempuan. Karena hanya bayi perempuan yang bertalian dengan pergantian generasi secara langsung. Ada dua ukuran reproduksi, yaitu GRR atau Gross Reproductive Rate yang merupakan tingkat reproduksi kasar, dan NRR atau Net Reproductive Rate yang merupakan tingkat reproduksi neto. Ukuran reproduksi yang pertama yang akan kita bahas adalah GRR atau Gross Reproductive Rate yang merupakan tingkat reproduksi bruto. Ini adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan hidup per 1000 penduduk perempuan, dengan asumsi bahwa tidak ada bayi perempuan meninggal sebelum mengakhiri usia reproduksinya. Jadi GRR ini sebetulnya hampir setipe dengan TFR, hanya saja kalau TFR tidak melihat jenis kelamin, kalau GRR itu melihat jenis kelamin, di mana hanya bayi perempuan yang dihitung di situ. Jadi ketika kita membaca ada GRR 1,2, maka kita dapat membacanya sebagai rata-rata jumlah bayi perempuan yang dimiliki oleh seorang ibu selama masa reproduksinya adalah sekitar 1 orang. Seperti itu cara membacanya. Ada dua cara dalam menghitung GRR. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan angka fertilitas bayi perempuan menurut umur atau disebut dengan ASFFR. Di sini kita bisa lihat F-nya ada 2. Ini khusus ASFR untuk perempuan. Nah, ini rumusnya pun sama, yaitu dengan menjumlahkan ASFFR untuk semua kelompok umur. Kita bisa melihat di situ ada X sama dengan 1 sampai dengan 7, artinya ada 7 kelompok umur di situ, mulai dari 15 sampai 19 sampai dengan 45 sampai 49. Lalu jangan lupa dikalikan 5 karena ini adalah kelompok umurnya bukan kelompok umur tunggal, tapi kelompok umur dengan panjang kelas sama dengan 5. Lalu ada juga cara lain, yaitu dengan menggunakan TFR. Jadi kalau kita sudah mengetahui TFR-nya, kita ingin melihat GRR-nya, cukup mengalihkan TFR dengan proporsi bayi perempuan saat lahir. Sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa proporsi bayi perempuan saat lahir itu adalah 105/100. Jadi kita bisa menggunakannya dengan cara 100/205 dikalikan dengan TFR atau 0,488 dikalikan dengan TFR. Ukuran reproduksi kedua yang akan kita bahas adalah NRR atau Net Reproductive Rate, yang merupakan jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi dan dapat menggantikan ibunya untuk bereproduksi dengan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Bisa juga dikatakan bahwa reproduksi neto ini merupakan jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal sebelum masa reproduksinya itu berakhir. Jadi NRR ini hampir sama dengan GRR, hanya saja GRR punya kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan peluang kematian sebelum si bayi perempuan tersebut meninggal sebelum masa reproduksinya berakhir. Nah, NRR ini sudah lebih lengkap karena sudah dipertimbangkan peluang kematian tersebut. Nah, itulah kenapa NRR dikatakan sebagai neto, karena dia sudah mempertimbangkan peluang kematian. NRR juga disebut juga sebagai index replacement. Index replacement merupakan jumlah bayi perempuan yang kemungkinan menggantikan ibunya bila mana ia dapat bertahan hidup paling tidak mencapai umur ibunya pada saat dia dilahirkan. Nah, replacement level ini tercapai manakala NRR-nya itu sama dengan 1. Jadi ketika suatu daerah NRR-nya sudah sama dengan 1, maka dikatakan bahwa replacement level di daerah tersebut telah tercapai. Bila replacement level tersebut telah tercapai, kemudian kelahiran dan kematian juga cenderung seimbang, lalu ditambah lagi tidak ada imigrasi dan emigrasi, maka pertumbuhan penduduk di suatu daerah tersebut akan berhenti, dan daerah tersebut penduduknya dapat dikatakan sebagai penduduk yang stationary atau stabil. Waktunya tentu bervariasi, waktu yang dibutuhkannya bervariasi tergantung pada struktur umur yang ada dalam daerah tersebut. Berikut ini adalah
perhitungan dan keadaan fertilitas di beberapa negara. Nah, salah satu hal yang dibandingkan di sini adalah mengenai CBR. CBR ini memang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya merupakan ukuran fertilitas yang paling umum digunakan karena mudah dimengerti maknanya, perhitungannya sederhana, dan data yang digunakan pun minimal karena hanya membutuhkan data jumlah bayi yang lahir dan penduduk tengah tahun. CBR juga dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan keadaan fertilitas antara penduduk sampai dengan taraf tertentu. Nah, kalau dilihat pada slide berikutnya nanti bisa dilihat bahwa CBR tertinggi itu adanya di Afrika dan terendah adalah di negara-negara yang berada di Eropa. Dan dari tahun ke tahun ini CBR memang trennya menurun di negara-negara yang ada di dunia. Berikut ini ditampilkan beberapa besaran CBR dari beberapa negara. Di situ kita bisa melihat bahwa yang tertinggi adalah Kongo dengan 49,6 kelahiran di antara 1.000 penduduk tengah tahun, dan kita bisa melihat posisi Indonesia ada di peringkat ke-107. Sedikit lebih baik dibandingkan dengan Brunei dan Malaysia dan juga Filipina yang di sesama negara Asia Tenggara, dan kita bisa melihat negara-negara dengan CBR yang rendah yang ada di peringkat-peringkat yang cukup tinggi, yaitu ada Singapura misalkan, lalu Jerman, Jepang, Hong Kong, dan juga Makau. Dan ini adalah angka-angka fertilitas Indonesia berdasarkan IDHS atau Indonesian Demography and Health Survey, atau kita mengenalnya sebagai SDKI 2007. Di situ ada CBR, kita bisa melihat bagaimana CBR desa lebih tinggi daripada CBR kota. Lalu GFR pun demikian, desa lebih tinggi daripada kota. Dan dilihat dari TFR-nya, TFR ini adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam usia suburnya. Kita bisa melihat di situ di kota ada 2,3 dan di desa juga ada 2,8. Artinya kota tuh rata-ratanya 2, sedangkan desa rata-ratanya 3 orang per ibu. Dan kita juga bisa melihat bahwa di situ TFR terendah adanya di Yogyakarta, yaitu 1,8, artinya rata-rata jumlah anak yang dimiliki di sana hanya 1-2 orang saja. Dan TFR tertinggi itu ada 4,2, namun tidak disebutkan di situ ada di provinsi mana, dan Jawa Barat di situ ada 2,6 dan Jakarta adalah 2,1. Kalau kita bandingkan lagi di situ TFR ASEAN, itu di TFR ASEAN kita bisa melihat bahwa Indonesia berada di peringkat yang cukup tinggi jumlah TFR-nya, karena dia masih kalah dibandingkan dengan Brunei, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan juga Singapura. Dan yang tertinggi adalah Timor Leste dengan TFR sebesar 6,6, artinya rata-rata ibu di sana memiliki anak 6-7 orang. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya fertilitas? Ada faktor demografi dan ada faktor non-demografi. Namun, faktor-faktor tersebut tidak akan berpengaruh langsung atau menyebabkan fertilitas tersebut terjadi atau tidak terjadi. Karena fertilitas itu terjadi atau tidak terjadi itu melalui beberapa variabel antara, yang Davis and Black membaginya menjadi 11 variabel antara yang dibagi ke dalam 3 tahapan, di mana fertilitas tidak mungkin terjadi tanpa adanya yang pertama adalah hubungan kelamin. Jadi di sini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya hubungan kelamin. Yang kedua adalah konsepsi. Yang ketiga adalah kehamilan dan kelahiran. Variabel antara yang pertama adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan hubungan kelamin. Nah, faktor ini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mengatur dan meniadakan hubungan kelamin dalam masa reproduksi. Pertama adalah umur memulai hubungan kelamin. Yang kedua adalah selibat permanen. Selibat permanen ini merupakan proporsi wanita yang tidak pernah melakukan hubungan kelamin. Dan terakhir adalah lamanya periode reproduksi sesudah atau di antara masa hubungan kelamin tersebut. Bila kehidupan bersuami istri itu berakhir karena perceraian, perpisahan, atau salah seorang melarikan diri. Dan yang kedua adalah bila kehidupan suami istri tersebut berakhir karena partner lelaki meninggal dunia. Masih dalam tahapan hubungan kelamin,
Di sini ada faktor-faktor yang mengatur kemungkinan untuk hubungan kelamin di dalam perkawinan. Pertama adalah abstinensi sukarela. Ini berarti kesukarelaan suami dan istri untuk tidak melakukan hubungan kelamin, misalnya ketika istri dalam keadaan nifas maupun menstruasi ataupun ketika berpuasa. Nah, berikutnya adalah berpantang berkala karena terpaksa, misalkan impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak dapat dihindari. Dan terakhir adalah frekuensi hubungan seks, namun ini tidak termasuk masa abstinensi. Berikutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mengatur kemungkinan terjadinya konsepsi. Artinya, mungkin seseorang berhubungan kelamin namun konsepsi tersebut tidak terjadi. Yang pertama adalah kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak disengaja. Misalnya ketika seorang laki-laki ataupun perempuan memiliki kelainan, misalnya perempuan memiliki kelainan dalam masa suburnya atau kelainan dalam kesuburannya, lalu misalkan ada kelainan dengan indung telurnya, kelainan hormonal, ataupun laki-laki seperti misalkan spermanya kurang banyak jumlahnya dan lain sebagainya, tapi itu adalah faktor-faktor yang terkait dengan kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak disengaja. Artinya meskipun hubungan kelamin itu terjadi, tapi fertilitas tidak akan terjadi karena konsepsi tidak terjadi. Yang kedua adalah menggunakan atau tidak menggunakan metode-metode kontrasepsi, misalkan menggunakan cara-cara mekanis dan bahan-bahan kimia atau menggunakan cara-cara lain. Dan yang ketiga adalah kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja, misalkan ketika pasangan suami tersebut memutuskan untuk melakukan sterilisasi seperti vasektomi maupun tubektomi. Tahapan ketiga yang termasuk dalam variabel antara fertilitas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran dengan selamat. Meskipun terjadi hubungan seksual maupun konsepsi, namun ketika kehamilan dan kelahiran tidak selamat, maka fertilitas tidak akan terjadi. Ada dua faktor. Yang pertama adalah mortalitas janin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja, misalnya keguguran, dan ada mortalitas janin yang disebabkan oleh faktor yang disengaja, misalnya aborsi. Selain Davis and Black, ada juga ahli lain yang juga menggolongkan beberapa variabel antara, yaitu Bogaerts, di mana Bogaerts ini meringkas 11 variabel antara milik Davis and Black menjadi 8 variabel yang terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama adalah faktor-faktor keterpaparan seperti proportion of merit atau proporsi perempuan menikah. Lalu tahapan kedua adalah kontrol fertilitas yang disengaja selama pernikahan seperti kontrasepsi dan juga pengguguran atau aborsi yang disengaja. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor alamiah selama perkawinan seperti ketidaksuburan karena menyusui, frekuensi hubungan seksual, steril atau kemandulan, lalu keguguran spontan dan jangka waktu periode subur. Pakar lain yang juga memukakan teori mengenai fertilitas adalah Ronald Friedman pada tahun 1975 yang membuat model kerangka analisis sosiologis fertilitas. Model ini dibuat atas dasar model yang diusulkan oleh Davis and Black yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di mana model Davis and Black ini menempatkan variabel antara sebagai unsur yang sangat penting. Nah, menurut Friedman, variabel-variabel antara tersebut juga didrive atau dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor demografi dan non-demografi yang mempengaruhi dan menentukan fertilitas bekerja melalui variabel antara. Menurut Friedman, variabel antara yang mempengaruhi langsung terhadap fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Pada akhirnya, perilaku fertilitas seseorang dipengaruhi oleh norma-norma yang ada, yaitu norma tentang besarnya keluarga dan norma terkait dengan variabel antara itu sendiri. Misalnya norma mengenai aborsi, norma mengenai keluarga berencana, dan lain-lain. Selanjutnya, norma-norma tentang besarnya keluarga dan variabel antara tersebut dipengaruhi oleh tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian, kerangka analisis ini dikenal sebagai kerangka analisis Friedman yang digambarkan pada slide berikut. Kekhawatiran akan pertumbuhan penduduk yang melebihi kemampuan produksi pangan telah disampaikan oleh Malthus di abad ke-18, tapi diabaikan karena berbagai penemuan di bidang teknologi, pertanian, transportasi dan perdagangan yang dapat meningkatkan produksi pangan. Kontroversi atas penggunaan kontrasepsi karena dianggap tidak bermoral itu berkembang di abad ke-19. Tetapi praktek anti kelahiran juga dilaksanakan sehingga fertilitas di Prancis telah turun pada tahun 1786.
Penurunan fertilitas di Eropa Utara dan negara-negara maju sudah terjadi mulai abad ke-18 melalui penggunaan kontrasepsi dan aborsi untuk membatasi kelahiran. Negara-negara Baltik, Swedia, Inggris, Jerman, Austria, dan Swiss sudah mengalami fertilitas serendah tingkat replacement pada tahun 1950-an. Selanjutnya terkait dengan kontrol kelahiran melalui keluarga berencana atau family planning. Perdana Menteri Nehru dari India yang pertama kali berinisiatif akan menerapkan keluarga berencana di negaranya pada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita di tahun 1955. Itu adalah reaksi dari hasil sensus penduduk India pada tahun 1951 yang menunjukkan tingginya jumlah penduduk di India. Budaya Asia dan agama tradisional yaitu Hindu dan Konfusius tidak menentang kontrasepsi, sehingga wajar kalau program keluarga berencana nasional merupakan an Asian invention setelah dimulai di India tahun 1955, diikuti oleh Pakistan tahun 1960, dan pada tahun 60-an awal 60-an di Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Negara-negara ini memiliki pengalaman pertama para teknisi dan pekerja lembaga internasional di bidang KB. Selanjutnya pada tahun 1965, program KB dan kependudukan sudah menjadi program nasional yang didukung oleh dana pemerintah dan alat kontrasepsi gratis di India, Pakistan, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, dan Turki, Mesir, Tunisia, dan Mauritius, dan Chili, Kolombia, dan Honduras. Di Indonesia, program KB sendiri berawal di tahun 1970-an di Jawa, kemudian dikembangkan ke seluruh Indonesia. Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi diperbincangkan dalam ICPD atau International Conference of Population and Development pada tahun 1994 di Kairo, dan Indonesia termasuk satu dari 179 negara yang menandatangani hasil kesepakatan dari Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional ini. Konferensi tersebut menyepakati perubahan paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan yang semula berfokus pada pengendalian populasi dan penurunan fertilitas, kemudian mengutamakan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik bagi laki-laki maupun perempuan sepanjang siklus hidupnya. Dalam ICPD, masyarakat internasional mengemban suatu konsep baru dan luas mengenai kesehatan reproduksi, termasuk KB dan kesehatan seksual. Konsep itu mengajak untuk mengintegrasikan KB, kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk kontrol terhadap HIV dan infeksi seksual menular. Perluasan akses kepada pelayanan kesehatan dan konsultasi tatap muka dengan klien dilihat sebagai suatu yang esensial untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, memperbaiki kesehatan ibu, dan menahan pandemi HIV/AIDS. Hasil ICPD adalah menuju kepada pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas tinggi, dan juga bertujuan lebih jauh atau far beyond dari sekedar menahan laju pertumbuhan penduduk dan lebih sesuatu dengan peningkatan posisi perempuan. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat fisik, mental, dan sejahtera secara sosial yang lengkap dalam berbagai hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi pengertiannya lebih luas, tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mental dan sejahtera secara sosial. Kesehatan reproduksi mengimplikasikan bahwa masyarakat mampu untuk yang pertama adalah memiliki kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan, yang kedua adalah bereproduksi, dan yang ketiga adalah memutuskan untuk menentukan kapan dan seberapa sering untuk bereproduksi. Implisit dalam kondisi di atas adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan akses kepada dan memilih sendiri berbagai metode keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan sesuai. Terlebih, biasanya alat kontrasepsi ini lebih banyak digunakan oleh perempuan. Berikutnya adalah memilih cara mengatur kelahiran yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh perempuan agar dapat melalui kehamilan dan kelahiran untuk mendapatkan bayi yang sehat bagi orang tua. Demikianlah perkuliahan kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat dan sampai bertemu lagi dalam perkuliahan kependudukan pembangunan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.